Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Viva Historia. Belajar sejarah jadi mudah dan menyenangkan. Oke Sobat Smart, kali ini aku mau membahas tentang kekuasaan kongsi dagang Belanda di Indonesia, yaitu VOC dari tahun 1602 sampai dengan 1800. VOC merupakan singkatan dari Verenigd Oost-Indische Compagnie, merupakan kongsi dagang milik Belanda di Indonesia. Latar belakang didirikannya VOC ini adalah awalnya para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Pada masa itu, Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Akhirnya, pemerintah Belanda mempunyai keinginan untuk menyatukan seluruh pedagang Belanda dalam suatu kongsi yang nantinya dinamakan VOC. Secara resmi, VOC berdiri tanggal 20 Maret tahun 1602 berpusat di Amsterdam atas prakarsa dari Prins Maurits. VOC ini dikelola oleh 17 pengurus pusat yang dinamakan Heren 17 atau Dewan 17. Tujuan dibentuknya VOC yang pertama adalah monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa lain yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menghindari persaingan yang tidak sehat antar pedagang Belanda. Dan yang keempat, melaksanakan politik kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan yang berada di Indonesia. Pada awalnya, pembentukan VOC ini hanya mengurusi masalah ekonomi atau perdagangan saja, yaitu perdagangan Belanda di Indonesia. Namun pada kenyataannya VOC ini bertindak sebagai sebuah negara. VOC dijadikan sebagai wakil pemerintah Belanda di Indonesia. Dalam menjalankan wakil pemerintahan Belanda di Indonesia, VOC memiliki hak istimewa atau keistimewaan yang dinamakan hak oktroy. Hak oktroy atau hak istimewa VOC meliputi yang pertama mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri, yang kedua mengadakan perjanjian, mengumumkan perang, yang ketiga memungut pajak, yang keempat memiliki angkatan perang sendiri, yang kelima mengangkat dan memberhentikan pegawai sendiri, dan yang keenam adalah mempunyai hak untuk monopoli perdagangan. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil melawan Portugis di Maluku. Ini merupakan peluang bagi Belanda untuk melakukan monopoli perdagangan di Maluku. Dalam merealisasikan monopoli perdagangan, VOC menerapkan 3 kebijakan. Yang pertama adalah Hongi-Tochten, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain selain ke pedagang Belanda. Yang kedua adalah Kontingenten, yaitu kewajiban rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Jadi ini berbeda ya dengan nanti pemerintahan Raffles ini menggunakan sistem uang. Yang ketiga adalah ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar rempah-rempah tidak berlebihan. Jadi kalau rempah-rempahnya ini terlalu banyak pasti harganya akan turun. Jadi pemerintah Belanda atau VOC ini menerapkan ekstirpasi agar harganya itu tetap stabil atau mahal. Keberhasilan VOC di Indonesia membuat Dewan 17 atau Heren 17 kewalahan mengelola VOC, sehingga Heren 17 ini menunjuk Pieter Both sebagai gubernur jenderal pertama di Indonesia. Pieter Both dalam melaksanakan kewajibannya melakukan tindakan-tindakan seperti yang pertama membangun pos perdagangan yaitu di Ambon dan Maluku, kemudian mengadakan perjanjian setelah Batavia berhasil dikuasai oleh Belanda atau VOC. Batavia ini dijadikan sebagai pusat kekuasaan VOC. Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Biasanya, para penguasa meminta bantuan VOC untuk memperoleh kemenangan. Kemudian VOC meminta imbalan untuk mendirikan kekuasaan dengan mendirikan benteng pertahanan. Satu gubernur jenderal bernama J.P. Koen ini merupakan
letak dasar penjajahan di Indonesia karena sikapnya yang kejam, sombong, dan congkak. Pada masa kepemimpinan J.P. Kun ini, beliau berhasil mengusir Inggris dari Banten dan berhasil menguasai Jayakarta pada tahun 1916. Selama masa kekuasaan VOC di Indonesia, VOC berhasil mengalahkan kekuasaan pribumi, yaitu dengan melaksanakan politik divide et impera atau tipu muslihat. Pada tahun 1667, Belanda berhasil memaksa Sultan Hasanuddin, yaitu seorang penguasa di Makassar yang dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan Belanda, untuk menyerah dan menandatangani perjanjian Bongaya yang intinya berisi tentang deklarasi kekalahan penduduk Makassar dan perjanjian monopoli perdagangan di Makassar. Selain Sultan Hasanuddin, Raja Sulaiman yang merupakan penguasa di Kalimantan Selatan terpaksa memberikan hak monopoli untuk VOC. Cara VOC menjalankan kekuasaannya di Indonesia dengan menerapkan berbagai kebijakan. Yang pertama adalah menerapkan kontingenten, yaitu kewajiban rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang kedua adalah menerapkan Verplichte Verrentie, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak berupa hasil bumi yang kekuasaannya atau daerahnya tidak dikuasai oleh VOC. Kemudian Priangan Stelsel, yaitu kewajiban rakyat menanam kopi di daerah Priangan. Dan yang keempat adalah menjalin kerjasama dengan pemerintah kolonial. Keruntuhan VOC dimulai tanggal 24 Maret tahun 1749. Pada saat itu Belanda mengeluarkan undang-undang bahwa Raja Willem IV sebagai pimpinan tertinggi VOC dan pimpinan militer. Sehingga keadaan inilah yang membuat Heren Zeventien harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh VOC di Indonesia. Sehingga para pimpinan VOC ini lebih dekat dengan raja dibandingkan dengan Dewan 17 atau Heren Zeventien. Faktor-faktor penyebab keruntuhan VOC yang pertama adalah ketidakjujuran abdi VOC karena kesejahteraan abdi VOC tidak setara dengan gaji yang diterima. Yang kedua adalah korupsi dari semua tingkatan, dari tingkatan teratas atau pimpinan sampai dengan tingkatan yang bawah. Kemudian karena kemunduran dinas militer karena mutu perwira. Yang keempat adalah konfrontasi dengan Prancis tahun 1795. Prancis berhasil menguasai Belanda dan mendirikan Republik Batak pada tahun 1795 sampai dengan 1806. Prancis dipimpin oleh Napoleon Bonaparte pada saat itu. Kemudian karena faktor-faktor di atas tadi, akhirnya Verenigd Oost-Indische Company dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Demikian penjelasan tentang masa kekuasaan VOC di Indonesia. Sampai jumpa di pembelajaran sejarah selanjutnya. Salam Viva Historia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.